Persiapan kali ini terasa begitu singkat. Hanya 8 hari sebelum pendakian ke Gunung Merbabu via Selo. Waktu yang terbatas tidak mengurangi semangat. Seperti biasa, semuanya dimulai dari hal sederhana. Jogging setiap ada waktu. Entah di sekitar rumah, atau pagi hari sebelum aktivitas kantor dimulai. Itu menjadi cara untuk menyicil kekuatan. Lari-lari kecil yang membuat napas memburu dan keringat bercucuran. Terasa seperti latihan bernegosiasi dengan paru-paru. Dalam setiap langkah, terbayang udara tipis di ketinggian nanti. Aspal yang diinjak hari ini serasa menjadi tabungan, agar tidak mudah menyerah saat menghadapi tanjakan yang sesungguhnya. Memasuki malam hari, fokus beralih pada persiapan perlengkapan. Jaket tebal dengan aroma khas petualangan. Senter kepala yang siap menembus gelap. Hingga kotak petuh keka kecil yang semoga tak perlu dibuka. Memasukkan barang ke dalam carrier bukan sekadar mengemas, tetapi juga seni menyusun prioritas. Menempatkan yang berat di tengah agar punggung tetap seimbang. Dan jas hujan di bagian atas agar mudah dijangkau saat langit mulai menangis. Ketika tas itu akhirnya penuh, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Beratnya terasa nyata di pundak. Namun anehnya, justru menghadirkan rasa bebas. Seolah beban itu bukan untuk mengekang, melainkan untuk mengingatkan bahwa perjalanan ini memang layak diperjuangkan. Mendaki gunung bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah pergulatan batin, atau setidaknya percakapan panjang antara dua sisi dalam diri. Dan di sanalah musuh terbesar bukanlah tanjakan yang curam, melainkan bisikan halus di dalam kepala yang terus bergulat untuk menyerah. Ketika fisik mulai melemah, kaki terasa tak lagi mampu menopang tubuh, dan beban di pundak semakin menghimpit. Semuanya terasa seperti alasan yang masuk akal untuk menyerah. Ditambah lagi cuaca yang kerap berubah tanpa aba-aba, menghadirkan ketidakpastian di setiap langkah. Namun justru di titik itulah pendakian menemukan maknanya. Saat tubuh ingin berhenti, tetapi tekad memilih untuk tetap melangkah. Perlahan, dunia di sekitarmu berubah menjadi sunyi. Tawa dan obrolan yang sebelumnya mengiringi perjalanan menuju base camp kini menghilang. Kami memilih diam. Masing-masing sibuk menjaga mentalnya sendiri. Yang tersisa hanyalah suara gesekan sepatu di atas tanah berbatu, deru napas yang memburu, dan detak jantung yang seakan terdengar hingga ke telinga. Suasana di luar memang hening, tetapi di dalam kepala justru sebaliknya. Ramai, penuh, dan nyaris bising. Dingin sekali. Oksigen makin tipis. Kasur di rumah jauh lebih nyaman. Hingga akhirnya muncul satu kalimat paling jujur, paling polos, sekaligus paling mengganggu. Ngapain sih gue melakukan ini? Di tengah kondisi itu, udara begitu dingin. Setiap hembusan napas berubah menjadi uap putih yang perlahan menghilang di udara. Jari-jari tangan mulai kaku, kehilangan rasa. Di titik ini, fisikmu seperti menyerah. Namun justru disitulah mental mengambil alih. Kami mulai memahami bahwa tubuh manusia menyimpan cadangan energi yang luar biasa.
selama pikiran ini memilih untuk tidak berhenti. Batas itu ternyata bukan pada tubuh, melainkan pada keputusan di dalam kepala. Saat napas terasa habis, dan beban carrier seolah menjadi 10 kali lebih berat, kamu belajar satu hal penting. Jangan melihat puncak yang masih jauh. Cukup fokus pada satu langkah berikutnya. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Dan tanpa sadar, kamu terus bergerak maju. Di perjalanan ini, pertemuan dengan pendaki lain menjadi momen kecil yang berarti. Saat berpapasan, baik dengan yang turun maupun yang sama-sama berjuang naik, interaksi terasa begitu sederhana. Hanya anggukan kecil atau sapaan singkat. Semangat, Kak. Sedikit lagi. Namun justru dari kesederhanaan itu mengalir energi yang sulit dijelaskan. Kalimat singkat tersebut terasa seperti suntikan tenaga baru, menguatkan langkah yang mulai goyah. Di tengah lelah yang sama, terjalin rasa persaudaraan yang sunyi. Karena masing-masing tahu, yang sedang dihadapi bukan hanya jalur pendakian, tetapi juga diri sendiri. Seiring langkah yang terus berjalan, gunung perlahan melepas semua topeng sosial. Tidak ada jabatan, tidak ada status. Yang ada hanya manusia yang saling berbagi air dan semangat. Tak ada yang bertanya siapa kamu di kota, seberapa tinggi posisimu, atau seberapa besar pencapaianmu. Di sini, yang dinilai hanya satu: seberapa kuat kamu bertahan, dan seberapa tulus kamu berjalan. Satu botol air bisa menjadi penyelamat. Satu kalimat sederhana bisa menjadi penguat. Tak ada yang benar-benar sendiri. Meski setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Di gunung, kamu belajar bahwa menjadi manusia itu cukup. Cukup untuk saling peduli. Cukup untuk saling menguatkan. Dan cukup untuk terus melangkah. Meski pelan, kita belajar untuk cukup. Cukup dengan apa yang dibawa. Cukup dengan apa yang ada. Tidak serakah. Tidak berlebihan, karena setiap langkah bukan hanya perjalanan menuju puncak, tetapi juga latihan untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Yang tahu kapan mengambil, kapan memberi, dan kapan berhenti. Dan pada akhirnya, yang kamu bawa pulang bukan hanya foto, tetapi juga versi dirimu yang sedikit lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mengerti arti perjalanan. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Sebuah prinsip sederhana yang diam-diam mengajarkan banyak hal. Tentang bagaimana menghargai alam tanpa merasa memilikinya. Tentang hadir tanpa merusak. Dan tentang pergi tanpa meninggalkan luka. Gunung tidak pernah berubah tingginya.
Yang berubah adalah kapasitas mentalmu. Semakin tinggi langkahmu, semakin kamu sadar bahwa yang sedang kamu taklukkan bukanlah puncak di depan sana, melainkan batas-batas dalam dirimu sendiri. Rasa lelah, ragu, dan keinginan untuk berhenti. Semuanya perlahan dilampaui. Satu persatu. Gunung hanya diam. Tetap pada ketinggiannya. Namun kamu tidak lagi sama seperti saat memulai. Ada versi dirimu yang tertinggal di setiap langkah. Dan ada versi baru yang terbentuk dari setiap keputusan untuk terus maju. Dan ketika akhirnya kamu sampai, yang terasa bukan sekadar bangga karena berhasil mencapai puncak, tetapi karena kamu berhasil melewati dirimu yang dulu sempat ingin menyerah.